Yayasan Humas Sinta Lestari bersama Keuskupan Kota Palangkaraya dan Disperkimtan Kota meresmikan tempat pemakaman umum atau TPU Katolik kilometer 12 Cilikriwut dalam agenda perletakan batu pertama, tepatnya pada Selasa 2 November 2021. TPU Katolik kilometer 12 Cilikriwut, Kota Palangkaraya resmi difungsikan dengan agenda simbolis peletakan batu pertama oleh pihak Keuskupan Kota Palangkaraya, Yayasan Humas Sinta Lestari dan pemerintah kota yang dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Disperkimtan Kota Palangkaraya. Uskup Kota Palangkaraya, Monsinyur Aloysius mengatakan, dibukanya pemakaman Katolik 12 ini sebagai tindak lanjut terkait kapasitas pemakaman Katolik kilometer 2 yang sudah tidak dapat lagi menampung. Lokasi peletakan batu pertama sendiri direncanakan nantinya akan dibuat bangunan panggung yang bisa digunakan sebagai tempat ibadah sebelum meletakkan jenazah ke makamnya. Sedang diadakan peletakan batu pertama untuk tempat pemakaman Humas Sinta Lestari itu. Tempat pemakaman ini baru karena yang lama di kilometer 2,5 itu sudah penuh, sehingga kita perlu membangun di sini. Dan peletakan batu pertama itu nanti untuk membuat semacam rumah panggung yang bisa dipakai untuk ibadat, untuk meletakkan jenazah sebelum dimasukkan ke dalam makam itu. Jadi peletakan batu pertama ini penting untuk menandai dimulai pembangunan secara keseluruhan, itu yang terjadi. Tentu saja ini baru batu pertama, seperti tadi dalam saya sambutan saya katakan, masih perlu dilanjutkan dengan sekian batu, dalam istilah pembangunan itu masih perlu banyak lagi. Dan harapannya adalah bahwa semua pihak yang menaruh perhatian pada pembangunan ini, utamanya umat Katolik sendiri, harus ikut partisipasi aktif sebanyak-banyaknya. Tentu itu tidak cukup, maka bantuan dari pemerintah kota dan teman-teman yang lain menyumbangkan apapun, kami sangat menghargai itu. Kerjasama dengan pihak lain, terutama agama-agama lain di Kalteng sudah begitu bagus, maka bisa diteruskan juga dalam bidang-bidang yang praktis seperti pembangunan ini. Saya rasa semacam istilahnya meneruskan apa yang sudah berjalan dengan baik ini, diperkembangkan, ditingkatkan lebih jauh lagi, sehingga kita tidak mandek pada keadaan itu, tapi masih terus mengusahakan yang lebih baik dan lebih baik. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Penataan Estetika dan Ruang Terbuka Hijau Disperkimtan Kota Palangkaraya, Muhammad Alfat menyampaikan, yakni ucapan terima kasihnya kepada pihak Yayasan Humas Sinta Lestari dalam mendukung Disperkimtan Kota Palangkaraya terkhusus dalam membagi kawasan TPU. Dirinya berharap kiranya masing-masing yayasan dapat mengelola kawasan dan wilayah yang sudah dihibahkan pemerintah kota dengan sebaik mungkin. Kami dari pemerintah Kota Palangkaraya juga sangat mendukung ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di yayasan. Memang ini kita sudah membagi kawasan yang TPU ini kan hampir 100 hektar kita bagi dengan 5 umat beragama, tambah juga ada 1 keharingan juga 6. Jadi harapannya semoga ke depan ini masing-masing yayasan bisa mengelola dengan baik lahan yang sudah dihibahkan ini oleh pemerintah Kota Palangkaraya, dan juga bisa dikelola dengan dengan profesional, dan juga sehingga nanti dampaknya adalah umat yang memang dimakamkan di sini juga merasa nyaman dengan jadi kenyamanannya bukan berarti hanya dimakamkan terus ditinggalkan, tapi tidak. Jadi ketika warga atau keluarga dari yang meninggal ini ke sini juga merasa nyaman, juga tidak tidak semrawut. Nah, itu yang kita harapkan adalah itu. Jadi kedepannya juga kita akan terus berkolaborasi. Tadi sudah disampaikan Pak Uskup, pemerintah kota akan terus berkomitmen untuk terus membantu teman-teman yayasan dalam bagaimana menata kawasan ini dan juga menjaga kawasan ini agar senantiasa nyaman bagi keluarga yang ditinggalkan. Jalan dengan itu, Ketua Yayasan Makam Katolik Humas Sinta Lestari, Bambang Wikono, sangat mengapresiasi bantuan dari pihak keuskupan yang telah memberi bantuan melalui kedua poster paroki, sehingga peresmian peletakan batu pertama ini pun dapat berlangsung.
Juga kepada pihak pemerintah Kota Palangkaraya tidak lupa Bambang mengucapkan puji syukurnya karena telah berkontribusi besar dan mendukung penuh kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup, di mana melalui keuskupan telah diberikan bantuan melalui implementasi dari kedua pastor paroki kami, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan yang saat ini sudah dapat berjalan. Yang kedua, kepada pemerintah Kota Palangkaraya, melalui Bapak Wali Kota telah mengimplementasikan kepada Dinas PU dan Dinas Perkimtan. Untuk itu kami berharap kami masih dibantu Pak Alfat yang dalam hal ini telah mewakili pemerintah Kota Palangkaraya. Terima kasih untuk semuanya. Dari Kota Palangkaraya, Hari Remondo melaporkan.